Pada kisah yang lalu diceritakan, Neng dihadapi oleh pilihan yang sangat berat. Raden Sakapalwaguna yang masih saja menganggapnya sebagai intan Pandini mengharapkan agar mereka segera membina rumah tangga. Untuk itu, Neng meminta pertimbangan dari Dewi Jampi. Jika kau menolak Sakapalwaguna, aku khawatir pemuda itu akan menjadi fatal keadaannya. Maksud nenek? Ya, kewarasannya akan terganggu secara fatal. Dan tingkat kewarasan pemuda itu akan menjadi lebih rendah dari seekor kerbau sekalipun. Maksud nenek, dia akan menjadi gila? Iya, itulah yang akan terjadi dengannya, Neng. Pukulan batin yang akan datang lagi sudah tidak akan mungkin dapat diterimanya lagi. Kau harus dapat memutuskan dengan bijaksana, Neng. Putusan apapun yang akan saya buat bukanlah satu bentuk kebijaksanaan, Neng. Tapi kau akan dapat membuat keputusan yang mendekati kebijaksanaan setidak-tidaknya. Maksud nenek, saya harus mengorbankan Kakang Dampu Awuk untuk menolong Kakang Sakapalwaguna saudaranya sendiri. Atau kau cobalah ke muara sungai Cimendung. Mencoba menyembuhkan Kakang Saka, Nek? Iya. Kau ajaklah dia menemui guruku, Aki Poho Sugala. Mudah-mudahan dia masih hidup dan dapat menolong pemuda itu, Neng. Maksud nenek, saya pergi tanpa nenek antar? Iya, berangkatlah berdua dengannya. Aku percaya dengan pemuda itu. Walaupun dia dalam keadaan demikian, tapi dia tetap tidak kehilangan sikap kesatrianya. Aku tidak dapat mengantarkanmu. Mintalah izin dari ayahmu di desa dan jenguk Ika anakmu. Baru kau boleh berangkat ke pantai selatan. Iya, saya akan menemuinya sekarang, Nek. Saya akan menjenguk Ika, anak saya malam ini juga, agar dapat segera berangkat menemui guru nenek di sana. Marilah, ku antar kau ke desa. Aku juga ingin menjenguk Ika, bocah yang lucu. Kau datang lagi kemari, membawa minuman hangat untukku. Benar, Kakang? Apakah saya mengganggu Kakang? Sama sekali tidak. Kau datang pada saat yang tepat untuk beristirahat. Lihatlah, peluhku sudah sedemikian banyaknya. Aku sudah lelah sekali dan butuh kehadiranmu dengan minuman hangat itu. Nah, makanlah Kakang, dan kemudian kita akan bicara. Bicara? Apa maksudmu? Kau mau menerima rencanaku kemarin? Makanlah dulu, Kang. Ini kain, Kang, untuk membersihkan keringatmu itu. Baik. Intan, aku akan segera menghabiskan hidangan ini. Dan kemudian kita akan bicara. Sakapalwaguna kemudian menikmati hidangan yang dibawa oleh Neng yang masih saja dianggapnya sebagai intan Pandini kekasihnya. Sementara itu, Neng mengawasinya dengan hati yang terenyuh. Mengawasi pemuda gagah dan tampan akan tetapi bernasib malang dengan berbagai macam perasaan yang tidak menentu. Dewata, alangkah malangnya nasib Kakang Saka. Jika saja dia tahu siapa diriku, jika kelak dia kembali sadar akan dirinya dan siapa aku, tentulah dia akan membenciku yang telah mempermainkan dirinya. Demikian juga dengan Kakang Dampu Awuk, orang yang aku tunggu dan aku harap-harapkan, tentu akan menjadi marah
mengetahui aku berbuat seperti ini pada adik seperguruannya sendiri. Tapi aku tidak melihat jalan lain lagi untuk menyelamatkan Kakang Saka. Ya, mudah-mudahan saja Aki Poho Sugala, guru dari nenek, akan dapat mengembalikan ingatannya. Dan aku akan menerima akibat apapun yang kelak akan terjadi dengan diriku. Ya, akibat apapun. Intan, kau melamun? Iya, Kakang. Aku melamun memikirkan tentang masa depan kita, Kakang. Kau lihat, semua makanan dan minuman yang kau hidangkan sudah kuhabiskan tanpa sisa lagi. Nah, sekarang ada apa? Apa yang ingin kau bicarakan? Tentang masa depan kita, Kakang. Tentang rencana Kakang kemarin. Tentang rencana berumah tangga itu. Iya, bagaimana keputusanmu? Aku dapat menerima keinginanmu, Kakang. Tapi aku minta kau mau mengantarkan aku ke muara sungai Cimendung untuk menemui kakekku dan meminta restu darinya. Muara sungai Cimendung? Iya. Bukankah itu di pantai selatan? Benar, Kakang, di pantai selatan. Apakah Kakang bersedia untuk mengantarkan aku ke sana? Tentu Intan. Aku bersedia mengantarmu ke sana. Kapan kita akan berangkat ke sana? Sekarang juga, jika Kakang bersedia. Oh, sekarang juga kita akan ke sana? Iya, Kang. Ayolah, mana nenekmu itu? Katakan, kita akan berangkat sekarang. Kita akan segera meminta restu darinya. Mari. Tunggu. Tunggu dulu, Intan. Kau katakan akan meminta restu dari Nenek Jampi? Iya, bukankah seharusnya begitu, Kakang? Memohon doa pada orang tua untuk keselamatan kita di jalan. Oh, jadi kita akan melakukan perjalanan berdua saja? Benar, Kakang. Ayolah cepat. Kita sudah ditunggu nenek di pondok. Mari Intan kekasihku. Mari sayang. Ingatlah cucu, kendalikan emosimu. Kita akan memasuki tempat yang sangat berbahaya. Gerbang kota raja cukup ketat penjagaannya. Saya akan mencoba kendalikan diri. Bagus. Kita terus saja ke sana, Kek. Kita coba melalui lorong rahasia yang dahulu saya pergunakan untuk meninggalkan kota raja. Maksudmu kita tidak perlu melalui gerbang itu? Iya, Kek. Dari lorong rahasia itu kita akan dapat tiba di puri istana yang terletak di pinggiran benteng kota raja. Oh, iya. Mudah-mudahan saja kita akan aman melalui lorong itu. Ayo, Kek. Lorong itu sudah tidak terlampau jauh lagi. Ini dia lorongnya, Kek. Biar saya geser batu ini. Alangkah cermatnya keluarga kalian mempersiapkan diri. Iya. Lorong ini betul-betul tersembunyi. Siapa yang akan menyangka di pinggir parit kecil, di bawah tebing batu seperti ini, ada sebuah lubang rahasia. Hati-hatilah. Jangan sampai mengeluarkan suara ribut. Aku khawatir akan ada yang melihat perbuatan kita. Jangan khawatir, Kek. Iya. Iya. Mari kita segera masuk, Kek. Iya. Mari, Kek. Sebentar, bocah, sebentar. Aku akan menarik batu ini kembali ke tempatnya dulu, ya. Sudah. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Mari, Kek. Iya, ayo. Tunggu. Biar aku yang berjalan di depan. Aku khawatir ada sesuatu yang berubah di depan sana nanti. Tentu kau bisa mendapat celaka. Hah? Wah, hebat sekali. Benar-benar hebat. Pastilah terowongan ini dibuat pada masa kejayaan Karangsedana. Saat mana masih dikenal dengan nama Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda? Iya. Kenapa? Hah?
Apakah kau tidak mengetahui tentang masa lalu keluargamu? Sejarah dari kakek buyutmu? Sedikit saya tahu dari cerita ibunda. Dan juga dari catatan-catatan yang saya temui di perpustakaan istana. Tentang kebesaran masa lalu dari Karangsedana yang dikenal dengan nama Sunda atau Pasundan. Ceritakanlah, Kek. Ceritakanlah apa yang kakek ketahui tentang Karangsedana masa lalu. Tidak banyak yang ku ketahui, cucu. Yang aku ketahui dari ayahku adalah tentang kebesaran kerajaan Pasundan yang menguasai seluruh tanah Pasundan. Jika aku mendengar dan menyimpulkan cerita ayahku dulu, kebesaran kerajaan Sunda jauh melebihi kerajaan Galuh sekarang ini. Kakek buyutmu yang saat itu memerintah kerajaan Sunda ditaklukkan oleh Galuh. Menurut ayahku, saat itu kebesaran kerajaan Sunda tidaklah karena prajuritnya, tapi karena kebijaksanaan rajanya. Galuh adalah satu-satunya kerajaan yang merasa iri dengannya, dan diam-diam menyiapkan bala tentara dan menaklukkannya. Apa kau tidak mengetahui itu semua? Tidak, Kek. Saya tidak mengetahui sebanyak itu. Kelak, jika saya bertemu dengan ayahanda, saya akan menanyakan itu semua. Iya. Rupanya kita telah sampai, cucu. Tidak ada jalan lagi di depanku. Sekarang, kakek boleh mengangkat batu di atas kakek. Itu adalah lantai batu di taman. Iya. Baiklah, aku akan mencoba mengangkatnya sedikit dan melihat keadaan di luar sana. Ya, sebentar. Suasana sepi sekali, bocah. Tidak ada seorang pun yang tampak di sekitar tempat ini. Ayo, kita keluar dari lorong yang menyesakan ini. Ini adalah peristirahatan ayahanda di dalam kota raja. Ayo, Kek, kita tinggalkan tempat ini. Iya. Awas. Ada penjaga di pintu puri. Kita melompati dinding ini saja. Ayo, Purbaya. Dengan tanpa mengeluarkan suara, Raden Purbaya segera menyusul kakeknya Mamang Kuraya ke atas dinding puri dan kemudian melompat keluar. Kita sudah tiba di dalam kota raja dengan selamat, Kek. Sekarang, marilah kita menuju istana. Iya, ayo. Purbaya, sebaiknya kita mencari dan melalui jalan yang ramai, agar kita tidak menarik perhatian di tempat yang sunyi seperti ini. Jika begitu, sebaiknya kita memintas jalan itu. Ayo. Iya, ayo. Awas. Ada rombongan prajurit. Ayo, bersembunyi, Purbaya. Ayo. Rombongan prajurit yang sedang meronda. Kek. Ada apa? Kita belum mengetahui suasana di desa Pancuran Bambu. Saya khawatir suasana di sana juga seperti di sini. Timpakah di sana hanya seorang diri? Sudah, tenanglah, cucu. Kukira dengan pesan yang kau berikan untuk tetap diam di dalam rumah penduduk desa itu, dia akan selamat, tidak mendapat gangguan apapun. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa dengan Bibi Cempaka. Iya, sudah. Ayolah, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Ayo. Itukah istanamu, Purbaya? Iya, Kek. Marilah kita coba memasuki melalui samping sana. Iya. Di sana banyak gerumbul pepohonan. Dari situ kita akan masuk ke taman dan kemudian memasuki kamar. Iya. Bekas kamar ayahanda. Disitulah ayahanda meletakkan harta pusaka Karangsedana. Iya, baiklah. Wah, dinding tembok ini cukup tinggi, Purbaya. Sebaiknya kau kugendong saja. Baik, Kek. Ayo.
lihat di bawah sana. Masih terlihat penjaga dan orang-orang dalam istana yang sedang bermain-main. Tapi kurasa kita bisa turun ke bawah sini. Baru kemudian kita cari jalan ke tempat harta itu. Ayo, mari Purbaya. Ya. Wah, tidak ada jalan Purbaya. Kukira penjaga-penjaga itu harus aku lumpuhkan dulu. Kau tunggulah sebentar di sini, ya. Baik, Kek. Pastilah Prabu Jaya Suntana belum tiba dari Indraprasta. Pertemuan itu setidak-tidaknya akan memakan waktu yang cukup lama. Hei, siapa kau? Bukankah kau Kakang Mas Purbaya? Oh, kau Adi Paramita. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Raden Purbaya dalam istana Karangsedana? Dan siapakah gadis kecil yang dikenal Raden Purbaya dengan nama Paramita?